Fenomena ciki ngebul saat ini tengah menjadi sorotan pasca sejumlah anak diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan tersebut. Nitrogen cair yang terkandung dalam makanan ini diduga menjadi penyebab keracunan. Ciki ngebul adalah jajanan yang biasa ditemukan pada pasar malam atau acara pertunjukan yang mengundang keramaian. Jajanan ini menggunakan nitrogen cair untuk memberikan sensasi dingin dan kesan pertunjukan dari asap yang keluar dari jajanan itu. Kepala Lokapom Kediri, Singgi Prabowo Adi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang berada di seluruh wilayah kerjanya. Pemantauan di lapangan juga terus dilakukan untuk memastikan masih ada atau tidak pedagang yang menjual makanan dengan nitrogen cair ini. Dia mengimbau kepada sekolah-sekolah maupun masyarakat untuk lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada Lokapom atau puskesmas terdekat ketika menemukan pedagang yang masih menjual ciki ngebul ini. Berdasarkan temuan di beberapa kota lain, pedagang yang ditemui tidak mengetahui bagaimana penggunaan nitrogen cair yang benar termasuk dalam regulasinya. Meski saat ini tindakan kepada pedagang hanya berupa imbauan, namun kedepannya apabila ada pedagang yang membandel, maka akan ada sanksi berupa administrasi dan pidana. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nitrogen cair sendiri sebenarnya masuk dalam kategori bahan penolong dalam industri pangan. Namun untuk penggunaannya harus melewati banyak ketentuan yang sangat ketat dan tidak sembarangan. Tidak boleh ada zat nitrogen yang tertinggal pada produk makanan. Melihat fenomena yang terjadi saat ini, pihaknya menilai para penjual street food ini masih belum berat dan tidak terlatih dalam menggunakan nitrogen cair. Untuk itu, Lokapom Kediri mengimbau pada para pedagang untuk tidak menjual ciki ngebul atau makanan semacam ini. Antisipasi dari ciki ngebul sendiri di wilayah Kediri seperti apa, Pak? Ya, untuk terkait dengan fenomena ciki ngebul ya, ini kami di sini bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di seluruh wilayah kerja Lokapom Kediri, kami melakukan pemantauan. Yang pertama pemantauan di lapangan. Apakah masih ditemukan atau tidak pedagang yang menjual makanan menggunakan nitrogen cair semacam ciki ngebul atau mungkin juga dragon snake ya seperti itu. Itu yang kita lakukan. Nah, selain itu kita juga di sini menghimbau kepada sekolah-sekolah untuk lebih waspada lagi dan yang terutama melaporkan kepada kami atau mungkin dari ke puskesmas setempat apabila ditemukan pedagang yang masih menjual makanan-makanan menggunakan nitrogen cair. Itu yang sekarang kami lakukan. Kalau misalkan nanti ditemukan ada sanksi dari BPOM sendiri? Ya, tentu kami di sini melihat ya possibility-nya seperti apa. Rata-rata yang ditemukan di beberapa daerah lain itu pedagang itu memang tidak tahu tentang penggunaan dari nitrogen cair, kemudian regulasinya seperti apa. Nah, jadi yang kami lakukan di sini adalah lebih kepada pencegahan terlebih dahulu yang pertama. Nah, artinya apabila ditemukan, nanti kita tentu menghimbau pada pedagang untuk tidak menjual terlebih dahulu. Karena sebetulnya nitrogen cair itu memang termasuk dalam kategori bahan penolong. Nah, artinya memang digunakan dalam industri pangan, tetapi ada beberapa ketentuan. Nah, ini yang kami pandang itu untuk para penyedia food street itu mereka belum mengetahui bagaimana cara mereka mendapatkan nitrogen cairnya, apakah food grade atau memang sudah sesuai spesifikasi dari Kodeks Makanan Indonesia, itu juga belum kita pastikan. Kemudian sumber perolehnya juga dari mana itu yang perlu kita telusur. Nah, jadi dari potensi yang ada, kami rasa untuk food street itu memang mereka belum berhak dan juga memang tidak terlatih untuk menggunakan nitrogen cair, sehingga penggunaannya seperti apa juga mereka tidak mengetahuinya dan sebagainya. Itu yang tentu kita himbau pada pedagang untuk tidak menjual makanan menggunakan nitrogen cair. Nah, kemudian nanti kalau memang ternyata ditemukan kesengajaan, artinya memang sudah kita beritahu ternyata oknum tersebut berulang lagi menjual lagi, nah tentu akan ada sanksi. Sanksinya di sini jelas ada sanksi administrasi dan juga sanksi undang-undang di Undang-Undang Pangan 18 tahun 2000.